PKG melalui PMM. Bapak Ibu guru sekalian, kemarin hari Selasa ya, Selasa kan kita sudah mengerjakan PKG kita melalui PMM. Sekarang kita lanjutkan isi. Apa Bapak Ibu? Lanjutkan isi ya. Itu ada dia catatannya, satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari. Berarti ini pelatihan ini yang bukan 1 jam 2 jam. Berhari-hari, yang ada sering kita buat kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Yang semalam kita isi Bu Selina ya kan juga. Nah, itu dia berdurasinya 2 sampai 3 hari. Kalau dia 1 hari dia nggak berlaku untuk yang ini. Yang punya kita RHK 1. Dia nggak berlaku. Jadi dia yang berlaku jadi ini tulislah. Bapak Ibu tulislah, oh, RHK kami yang 1 ini dia yang untuk 2-3 hari sertifikatnya. Itu tulisan Ibu lah. Kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, gimana kalau kita buat webinar di sekolah kita? Jadi kita punya sertifikat sendiri. Kita buat Google Form-nya, kita buat daftar hadir, kita buat ya. Di sini kita harus membuat. Nah, ini komunitas belajar kita. Nah, tadi aku buka di punya aku nggak kayak gitu bentuknya. Aku bisa membuat webinar. Mungkin aku karena salah satu penggerak kali ya. Kalau di sini kan nggak ada kan? Ya, kami nggak kalau bisa punya buat. aku bisa buat di sini. Buat kegiatan webinar. Karena Punya aku. Yang itulah tadi yang aku screenshotkan sempat aku tanyakan ke ibu kepala sekolah dan aku diskusikan ke BMT. Nah, dibuatnya di sini, buat webinar. Nah, diajarnya lah kita semua, ditulisnya deskripsinya. Apa yang mau kita, judul webinar kita apa? Webinar kita. Untuk mengajukan webinar, kita time-nya itu langsung tersedia. Jadi harus H-3. Nggak bisa kita besok mau webinar, hari ini mengajukan di PMM. Karena ini nggak bisa kita ganti ke Sabtu. Sabtu udah ditutup, jadi blacklist kan. Nah, kita hanya boleh mengajukan mulai Senin. Makanya tadi saya coba isi. Dan untuk jamnya juga tergantung jam. Ini hari ini jam 9.12 kita rapat. Di sini boleh mulai 9.15. Jadi kalau kita mau mengajukan hari Senin jam 1 harus kita ajukan dari sekarang. Kalau memang kita mau mengadakan webinar. Dan untuk kelanjutan dari webinar ini diminta link webinar. Ini link webinar kalau kita misalnya narasumbernya Bu Yeti. Bu Yeti harus memasukkan apa yang ingin dibicarakan ke dalam YouTube. Atau dia bentuk persentase, atau kalau dia bentuk video. Nah, nanti di link inilah dimasukkan link YouTube-nya. Jadi siapapun bisa melihat sepemilik PMM. Tetap itu dimasukkan ke komunitas selain YouTube. Ya, ini belum tahu. Setelah kita nanti mengajukan apa nanti yang diminta webinar ini kita belum tahu karena kita belum pernah kan. Sekarang gini aja. Jadi kita. kalau yang lain, kerjakan lagi. aku udah ngikuti beberapa yang lain. Iya. Di webinar ini banyak dibuat luring. Kalau luring kan berarti kita gini, yang lain tidak bisa masuk. Hanya kita. Iya, luring. Jadi kita tidak pakai link. Tapi kalau kita nanti pakai link, kalau bisa disiapkan materinya, dimasukkan ke YouTube, yang lain bisa nonton, tapi hanya menonton. Tapi ada sertifikat yang luring. Luring aja kita. Sementara luringnya Iya, bisa buat ini ya. Iya, masih kedua tadi. Yang mana kalau ini yang ketiga aja kita buat? Yang mana Bapak Ibu? Maksudnya? Gimana Kak? Iya. Ini beda aja yang kedua. Punya Bapak tadi kan? Melalui peran sekolah dan pengawas. 8 Ini dia PMM. 8 poin. Ini PMM. Yang aku bilang sertifikat PMM kita. Udah, ini sertifikat. Topik pelatihan mandiri di PMM disesuaikan dengan kebutuhan. Kita kerjakanlah pelatihan PMM kita ya Bapak Ibu. Ya, inilah dia. Jadi buatlah di Bebas itu Kak. iya, Kak. sertifikatnya dari PMM. 2, kan 2 kegiatan kita isi di situ. Harus di Januari, di Februari. Bukan Kak. harus. Tapi ada ini udah bisa kita kerjakan. Iya, gitulah. Nah, pokoknya kalau bisa
keluarnya bulan Januari, Februari. Kalau aku bilang, Kalau untuk mendapat sertifikat PMM itu bebas topik atau ditentukan di sini topik apakah yang untuk era ketiga? karena di sini disesuaikan dengan kebutuhanmu. Oh, Kau bebas. ingin menerangkan apa? Asesmen. Silakan asesmen buat. Nah, gitu. Mengenai disiplin positif, silakan pakai disiplin positif. Contoh praktik, literasi, terserahlah. Bebas topik Bebas, ya. bebas topik lah. Berarti ini 2 sertifikat. Dua kegiatan, 2 sertifikat. Itu kan yang di video itu ada sertifikat topik maksimal 4 kegiatan. Oh, ini kan Bu, bukti dukungnya sertifikat. Sertifikat topik kita di PMM. Maksimalnya 4 kegiatan, maksimal 4 kegiatan aja bisa kita kerjakan. Lebih dari 4 kegiatan nggak diterima lagi. Tapi terserah Ibu, kalau Ibu mau boleh. Kita 2. Kegiatannya maksudnya ya Ya, kalau Ibu bisa Gini, iya, gini Bu. Kan kita kan di pilih. Lalu pilih mata pelajaran. Karena kebetulan ini adalah kurmer, dia pakai mata pelajaran. Yang kurmer sih enak ya, bisa langsung ke mata pelajarannya. Mapel. Tapi kalau kayak kami langsung tematik, ya. Kalau K13 nanti pilihnya tematik. Kalau yang kurmer pilih sesuai RPP mata pelajaran apa yang mau dimasukkan. Oh ya, ajar Mata apa? pelajarannya. Iya. Bisa Bu? Bisa. Ulangi deh. Bisa. Ya ke kau. Tadi kan pertama kita mau masukkan modul kan, aja. Pilih dari PMM kita dulu. Iya. PMM kita, baru lihatlah. Kalau kita kan biasanya langsung pelatihan mandiri. Di situ nanti ada dia apanya, ini feature-featurenya. Nah ini, di sinilah dia Bu, di mengajar, perangkat ajar. Nah kalau untuk tunggu dulu deh, jangan bulapai. Kalau untuk orang Bu kelas 1 sama kelas 2, di sini udah tersedia CP ATP. 1 sama 4. CP sama TP nya di sini khusus. Kalau kami nanti di sinilah. Kami hanya di perangkat ajar ini aja. Kalau kelas 1 sama 4 udah tersedia. Udah CP ATP kelas 1. Udah langsung di sini. Oke, lanjutkan Bu Yanda. Berdiri aja. Kenapa ada depan bar? Saya mau nanya, tadi kan perangkat ajar yang untuk guru mapel, nah, tadi kan fase A, fase B, fase C, ya kan. Tapi kan kami yang kelas 1 kan kami kurikulum merdeka sama kelas 4. Tadi katanya Ibu kan masuk ke CPATP itu gimana? Ya baik. Kalau misalnya tadi kan, ya pertanyaan yang bagus sekali. Gini Bulan, kalau dia di pendidikan agama CP sama ATP kan hanya di kelas 1. Hanya kelas 1 diisi. Kelas 2 nggak bisa. Gitu. Karena hanya kelas 1 orang Ibu yang punya 1 dan 4 yang punya. Ya, tadi dia nanyanya fase A ya. Kalau di fase A orang Ibu hanya memasukkan kelas 1 saja, kelas 2 nggak usah masukkan. Kelas 2-nya apa? Di tematik tadi dimasukkan. Iya. Tapi pasti ada juga. Ini loh. Kalau untuk guru mapel, PJOK, agama, ya agak seperti itu ya kalau di sini ya, PJOK agama, dia sama juga seperti matematika pun begitu juga kayaknya ya. Kalau kita matematika, kami karena kurikulum 2013 berarti masih tematik semua. Tapi kita matematika berbeda loh. Bisa matematika. Iya. Oke lah, nanti itu dilanjutkan. Yang inilah pertanyaan Bu Bulan dulu. Kalau Bu Wulan memasukkan dia di kelas 1 hanya di ATP, CP, ATP sama TP itu hanya masukkan kelas 1 aja di fase A. Terus kalau di fase B masukkan hanya di kelas 4. Nah itu aja. Nah gitu. Tapi kalau untuk di kelas 2, kelas 3, kelas 5, kelas 6 masukkan dia di perangkat ajar. Nah gitu. Iya, hanya kelas 1 umpang lah yang tersendiri CP, ATP sama TP-nya. Oke Bu, jelas? Oke, ada lagi Bu? Iya, lanjut. Oke, itu tadi langsung tugas tambahan ya Bapak Ibu. Klik di tugas tambahan. Oke, nah di sini dia inilah nanti dia permuka OSP. Ya,
hadir kita. Ini nanti untuk lembarannya, oke, ini semua jenjang. Jadi kita pilih dia yang semua jenjang, karena kalau SMP sama SMK dia ada banyak untuk mereka pilihan. Kalau untuk SD dia harus semua jenjang. Nah di sini kita kan ada pilih meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Nanti kita ini, oke, udah kita pilih kan semalam. Dia laporan disertai surat keputusan, surat tugas. Jadi ada laporannya. Kita nanti ada seperti SK, iya. Tapi sebelum SK itu pun ada laporan. Nanti menjelaskan guru-guru kita ada berapa orang. Nanti aku kirim filenya kayak mana cara mengapainnya. Kita sama-sama bekerja ya Bapak Ibu. Lanjut. Ini, oke, semua udah ini ya kan? Fix. Oke, yang kedua, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui. Nah ini ada laporannya juga. Nanti ada dari Ibu Kepala Sekolah. Ini yang berbeda-beda. Nah di sini, oke Bapak Ibu. Nah ini di sini saya sebagai koordinator orang ibu. Pastikan sama Saya di sini tugas tambahannya koordinator. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, ada apa, saya bisa ditanya, saya gitu, begitulah. Kira-kira saya sebagai koordinator. Nah untuk guru kan ada di sini kepala perpustakaan. Ada nggak apa-apa dua saja, untuk satu aja pun tugas tambahan nggak masalah Bapak Ibu. Satu aja pun nggak masalah sebenarnya. Dua pun nggak apa-apa. Ini ada tugas tambahan ini. Ini nanti penilaiannya kepala sekolah dari perilaku kita, perilaku kerja. Jadi kita buat pun kita kepala perpustakaan. Oh aku kepala perpustakaan udah dulu aja, enggak juga. Jadi laporan kita pun ada. Nah nanti ditanya, buku ini di mana? Hanya apa ajanya gitu. Jadi kayak pembina pramuka. Jadi dia harus bertanggung jawab juga ketika ada pelatihan pramuka seperti itu. Jadi bukan hanya kan kau dipilih, ibu dipilih, bapak dipilih, ibu dipilih gitu. Tapi harus ada pertanggungjawabannya karena ada laporan di sini. Cobalah cek siapa yang pemilihan. Iya nanti saya hapus di sini ya. Tapi punya orang ibu siapa yang pramuka, pembina pramuka. Nah di sini nanti kan ibu datanya sama-sama kita cari ya, dicek ya Bapak Ibu. Satu-satu diceknya. Ya. Lanjutnya perwujudannya mengucapkan salam. Ya. Lanjut akuntabel. Nah ini agak-agak dihafal ya Bapak Ibu. Aspek indikator kita ini perwujudan perilaku yang 7 aspek ya. Ditulis di bukunya nanti ya Bapak Ibu. Iya. Iya, yang pertama, yang kedua. Yang pertama berinteraksi sebagai pelayanan, akuntabel. Slogan ASN. Nah ini dia ya Bapak Ibu, nanti ditulis ya. Yang kedua akuntabel, memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan, oke? Oke. Wujudnya memanfaatkan fasilitas pembelajaran sesuai. Oke. Iya. Kompeten, cobalah Ibu Nuspa bacakan Bu kompeten Ibu. Kompeten ketika perilakunya membantu peserta didik akan sejawat dan orang lain untuk saling belajar. Perwujudan perilakunya memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Oke, harmonis. Bu Nova, tolong Bu. Harmonis, yang pertama warga stakeholder satuan pendidikan akan melakukan terus dalam perilakunya menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, peserta didik dan masyarakat atau dunia kerja. Aspek loyal, Ibu Emma. Aspek loyal. Indikator perilakunya menjaga nama baik satuan pendidikan sesama guru, lindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Yang keenam, Ibu Nurselina. 6. Adaptif. Indikator perilakunya berpikir proaktif untuk mengembangkan diri dan warga satuan pendidikan. Perwujudan perilakunya menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru. Itu kemarin juga memanfaatkan peluang pembahasan hal baik. Ya, semangat kooperatif bekerja sama secara terbuka dalam memastikan dapat pembelajaran yang terasa bagi peserta didik, rekan sejawat dan masyarakat atau dunia kerja. Perwujudannya bersinergi dengan peserta didik, rekan sejawat dan masyarakat atau dunia kerja dalam menyelesaikan tugas. Iya, oke, sama kan? Sama. Lanjut ke rangkuman. Sama kita semua.
Mana punya Bang Nana? Oke. Nah, di sini rangkuman kita berarti yang harus kita siapkan ada berapa ya Bapak Ibu? Itulah RHK utama dari anak. RHK utama dia sampai 6 ya. RHK utama kita 6 ya. 6. Siapkan. Baru Nomor 1 dulu, Kak. iya nomor 1 dulu ya Bu. Ya ada oke. Nomor 1 Menghindari yang kita bikin indikator. Semalam sih kami tanya sama Pak Eko. Eko. Iya. Itu kan dibilang guru akan mengisi formulir diskusi persiapan formulir ini. Kata Pak Eko, kita nggak tahu ke depannya. Iya. Formulir itu akan disediakan oleh PMM. Tapi kalau tidak disediakan PMM, maka kita yang berpikir itu apa yang harus kita isi. Indikator apapun yang kita ambil, semua guru harus mengisi formulir seperti itu. Jadi memang butuh kerjasama kita. Jadi jangan nanti si Anda milih ini, si Eti milih ini. Itulah tadi maksud kepala sekolah. Sama. Jangan ada menyalahkan orang individual. Karena kita kan kolaboratif apanya. Metode pembelajaran kita kolaboratif. Bapak Ibu, kalau bisa karena kita metode pembelajaran kita kolaboratif, interaksi kan itu kan ada kolaboratifnya kan. Kalau Bapak Ibu baca, berarti kita lebih sering membuat siswa berdiskusi. Sekali kalau siswa pas diskusi dipoto atau divideokan, Sering-seringlah buat video pembelajaran kayak percobaan buat kelompok gitu loh Bapak Ibu. Nah, kayak kelompok gini, kelompok itulah karena kita kolaboratif, berarti kalau kolaboratif berdiskusi. Pokoknya adalah buat pembelajaran kita berdiskusi sesering mungkin. Nah iya kan Bapak Ibu, ya memang semalam ada kami tanya sama si Anda sama Pak Eko, Pak ini ada guru akan mengisi formulir. Nah, ada memang kami tanya kata Pak Eko, nanti ada disediakan di sini bukti dukungnya nanti kepala sekolah yang membuat observasi kita mintalah nanti hasilnya yang dari ibu kepala sekolah kayak supervisi seperti itu ya Bapak Ibu kan ada bukti dukungnya. Nah kemudian yang kedua di situ yang tadi yang itu catatan 2-3 hari ini sertifikat biasa ya yang tadi ya dua kegiatan ya. Kemudian RHK yang ketiga sama sertifikat yang akan kita adakan berbagi praktik baik di kombel kita. Oke, Bapak Ibu, kita 2 kegiatan di situ. Kayak mana ini kalau 1 kegiatan aja kita buat Bu Dianda? Karena kalau 1 kegiatan pun kita sudah 38, 36. PMM kita, ya, ini dari PMM. Lanjut, ini 2 kegiatan. Pas sama. Yang kelima inilah KWSP. Nah di dokumen KWSP ini tadi ada pertanyaan, Kak KWSP untuk guru, perangkat ajar, asesmen itu penilaian ya, asesmen sama daftar hadiran. Itu dia Bapak Ibu ya. Jadi 3 perangkat ajar kalau untuk guru, 3 KWSP-nya perangkat ajar, asesmen sama daftar hadir. 3 dia. Mem, Jangan hadir. itu kakak di target kuantitasnya 1 kegiatan. Aku 1 dokumen, salah di mana? Kuantitas. Iya. OSP. Aku dokumen kak. Iya. Gak tahu. Itu langsung apa yang membuat? Kami kegiatan. Iya. Kau apa tulisnya? Dokumen. Terlaksananya pembelajaran melalui ini masih ya perangkat penilaian. Nanti kan kita tahu perangkat kita kan, perangkat penilaian kita, asesmen. Kan itu nanti di perangkat ajar kita lanjutkan di KWSP yang tadi ada 3. Jadi KWSP kita perangkat ajar. Baru di sini asesmen, perangkat penilaian. Oke Bapak Ibu. Kami juga untuk masih dokumen. Kami dokumen juga. Iya. Hampir sama yaitu Bu Emma sama guru lain yang akan menjadi guru ketiga saya. Nanti di situ ada rangkuman kehadiran. Rangkuman kehadiran kita mungkin nanti file dari itu lagi kita foto kita jadikan file. Oke Bapak Ibu, ya lanjut hasil kerja tambahan. Di hasil kerja tambahan kita ada 3 ya. Nah, 1 kegiatan kalian 1 dokumen.
Satu kegiatan. Satu kegiatan. Oke. Iya. Kalau nomor 1 dan nomor 2 kita sama semua. Iya. Sama semua, PIKER dan TPPK. Iya. Ya kan? Nah, untuk yang ketiga kita berbeda. Ada yang kepala perpustakaan, ada pembina ekstrakurikuler. Cuman di sini nggak dibagi-bagi, tapi kita nanti membagi. Iya. Oke, laporannya nanti yang berbagi. Kita lanjut. Nah, ini perilaku kerja yang tadi yang kita pilih. Balik kita Bu, mengapai RHK kita yang kita buat satu. Yang mana tuh Kak? Balik ke mana Kak? Selesai RHK kita dan sudah kita ajukan, berarti pengimbasan untuk hari ini setelah kita selesaikan, saya serahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk narasumber yaitu Ibu Yeti Mayuni Simarmata yang telah memberikan pengarahan atau pengimbasan mengenai kinerja kepada kita seluruhnya. Jadi saya berharap semuanya kinerja yang dikerjakan itu dilaksanakanlah bukti-bukti dukungnya. Karena nanti untuk selanjutnya kita akan mengerjakan kinerja mengenai observasi di bulan Februari. Demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga kita semua sehat-sehat dan tetaplah kita menjalankan tugas kita dengan hati yang ikhlas. Maka saya sudahi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.